Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suaminya marah, istri datang kepadanya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sembari mengatakan, "Aku tidak akan tidur sampai engkau meridhoiku." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Setiap istri tentu ingin menjadi istri yang terbaik bagi suaminya, menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya, dan kemudian di akhirat masuk ke dalam surga. Namun untuk sahabat, menjadi seperti itu tentu tidak semudah memalingkan telapak tangan, butuh kesabaran yang tinggi. Mengapa? Karena suami juga manusia yang terkadang membuat emosi, suami juga terkadang menyebalkan, suami juga terkadang menjengkelkan, dan banyak lagi. Kemudian yang terpenting adalah istri harus tahu bagaimana ia seharusnya berbuat dan bersikap agar didambakan suami dan dirindui surga. Nah, berikut beberapa hal yang harus dilakukan istri bila ingin didambakan suami dan dirindui surga. Apa sajakah? Yuk simak ulasannya berikut ini. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan silakan like video ini apabila Anda suka, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Berikut 10 ciri istri yang dekat dengan surga. Yang pertama, jadilah istri yang memberi motivasi. Ada sebuah istilah, di balik lelaki sukses ada wanita istri hebat di belakangnya. Begitulah untaian kata mutiara yang sudah masyhur adanya. Memang tidak bisa dipungkiri, peran wanita dalam kesuksesan suami sangat penting. Begitu juga sebaliknya, wanita bisa menghancurkan suami sehancur-hancurnya. Istri yang didambakan suami adalah istri yang memberi motivasi dan semangat kepada suami, seperti Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah. Istri harus menjadi pendengar setia saat suami curhat kepadanya, berikan suami semangat, dukung cita-cita mulianya, dan selalulah doakan suami untuk kesuksesannya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, besarkan hati suami saat ia terpuruk. Hidup tak selalu mulus dan berada di posisi atas, kadang juga di bawah. Saat suami sedang terpuruk, istri harus membesarkan hatinya, bukan malah meluluh lantakkannya. Sebagai contoh, seorang suami divonis sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Lantas mendengar itu, istri jangan malah muring-muring tidak karuan, mengeluh berkepanjangan, bahkan berkeluh kesah di depan suami yang sakit itu. Tapi besarkanlah hatinya. Lantas katakan padanya, vonis dokter hanyalah perkiraan manusia, Allah lah penentu segalanya. Sakitmu pasti bisa disembuhkan atas izin Allah. Bersabarlah. Aku selalu berusaha dan mendoakan untuk kesembuhanmu. Soal rizki, berilah izin kepadaku untuk mencari rizki yang halal untuk keberlangsungan hidup keluarga kita. Ya, hal ini memang berat, tapi begitulah contoh istri harus bersikap. Kemudian saat karir suami sedang meredup atau bahkan kehilangan kerja, istri harus bisa meyakinkan kepada suami bahwa ada kerjaan yang baik yang sedang menunggu. Saat karir sedang cemerlang, jangan lupa ingatkan suami untuk bersedekah dan bersyukur atasnya. Dan yang ketiga, taatlah pada suami dalam ketaatan pada Allah SWT. Istri haruslah taat pada suaminya dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. Jangan pernah bepergian tanpa seizinnya. Terlebih saat ini sudah modern, alat komunikasi sudah sedemikian canggih untuk mempermudah komunikasi. Kemudian, laksanakanlah perintah suami selagi perintah itu baik, tidak melanggar syariat dan tidak memberatkan. Bila memberatkan, tolaklah dengan bahasa yang sopan dengan nada bicara yang tidak tinggi. Bila perintah itu melanggar syariat, ingatkan suami dengan bijak. Dan yang keempat, janganlah membesarkan masalah. Ketika berselisih dengan suami atau menemui masalah, jangan malah memperbesar-besarkan masalah atau memperkeruh suasana dan membuat masalah tambah runyam. Carilah solusi atau jalan keluar terbaik, redam perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat, sodorkan suami dengan argumen-argumen terbaik dengan gaya bicara yang komunikatif. Lalu yang kelima, lihatlah kebaikan suami, tutupilah kejelekannya. Saat menemukan kekurangan atau kejelekan suami, jangan lantas menghilangkan pandanganmu terhadap semua kebaikan suami. Lihatlah kebaikan-kebaikannya, kemudian tutupilah kejelekan suami di mata semua orang. Jadikan kejelekan suami sebagai rahasia yang tak pernah engkau ungkap.
Bila demikian, maka istri akan selalu dan mudah bersyukur atasnya. Tapi sayangnya selama ini banyak juga istri yang lebih suka menyimpan daftar kekurangan suami dan menjadikannya bahan untuk menyerang suami dalam kondisi tertentu. Begitu sebaliknya, suami juga tidak boleh mengoleksi kejelekan istri hanya untuk menjatuhkannya. Bila itu kejelekan dan harus diperbaiki, sampaikan dengan tidak merendahkannya. Dan yang keenam, jalanilah hari-hari bersama suami dengan penuh kasih sayang. Bergaullah dalam keseharian bersama suami dengan penuh kasih dan sayang. Cintailah suami dengan segenap cinta yang engkau miliki. Sayangi suami sebagaimana engkau menyayangi dirimu, dan jagalah kondisi kehangatan dalam rumah tangga dengan kasih sayang. Sebab kasih sayang adalah pilar utuhnya rumah tangga. Bila dia hilang, maka rumah tangga akan menjadi lemah bahkan mudah roboh. Selanjutnya yang ketujuh, jangan pernah membuka aib keluarga. Apapun yang menjadi aib keluarga, jangan pernah engkau buka. Kunci rapat-rapat agar tak satupun orang tahu. Bawalah ia sampai ke liang lahat. Jadilah istri yang setia terhadap amanat yang diberikan suami, istri yang menjaga rahasia keluarga. Jangan sebaliknya, aib keluarga engkau umbar-umbar kemana-mana, maka bila demikian jadilah engkau istri yang dirindui neraka. 8. Redamlah kemarahan suami dengan meminta maaf. Bila suami marah karena Anda, maka jangan lantas meninggalkannya, atau malah balik marah sehingga suasana menjadi gaduh. Namun minta maaflah kepada suami meskipun pada kenyataannya suami yang salah. Ini memang berat, namun itulah jalan terbaik untuk meredam emosi suami. Jangan sampai suami tidak ridho pada Anda, karena itu akan menjadi penghalang engkau, istri, dalam meraih surga. Jangan biarkan suami pergi meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Istri belum meminta maaf, karena siapa tahu kepergian suami itu merupakan kepergian selama-lamanya. Saat dia pergi, nyawanya diambil Allah. Bayangkan penyesalan apa yang akan Anda rasakan. Oleh karena itu, bila mendapati suami marah karena Anda, bergegaslah meminta maaf kepadanya. 9. Bertakwalah pada Allah dan selalulah bersyukur. Istri yang solehah harus bertakwa pada Allah. Tunaikan kewajiban sebagai hamba. Jangan pernah ditinggalkan sholat bila sedang tidak berhalangan. Laksanakan puasa Ramadan dan tutuplah aurat. Tetaplah pada ketaatan Allah. Janganlah mengumbar kecantikan di hadapan orang lain, namun tampilkanlah seluruh kecantikanmu di hadapan suami tercinta. Kemudian selalulah bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun sempit, karena dengan bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmatnya padamu, sehingga rezeki keluarga pun akan lebih lancar. 10. Didiklah anak-anak dengan baik. Kemudian didiklah anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Jangan pernah menganggap anak sebagai limbah produksi, namun jadikanlah anak sebagai buah cinta. Ajarkan anak sopan santun, moral dan etika, serta ilmu agama. Karena ibu sangat dominan dalam mengasuh anak dan ibu lebih banyak waktu bersama anak. Sehingga dengan demikian, di saat besar, anak-anak diharapkan menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang akan membahagiakan orang tuanya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik semasa hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Dan itulah 10 ciri istri yang dekat dengan surga dan selalu didamba suaminya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe